Kisah misteri pocong di pohon pisang. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dialami temanku. Sebut saja namanya Noval. Aku sebagai Noval. Cerita ini dimulai saat aku pergi membeli bensin untuk dijual kembali dalam bentuk eceran. Biasanya jika stok bensin tinggal sedikit, aku langsung pergi untuk membelinya agar tidak sampai habis. Entah kenapa pada hari sebelumnya aku tidak sempat membeli bensin untuk persediaan selanjutnya. Hasilnya pada malam itu stok bensin habis. Jadi aku terpaksa harus membeli pada malam itu juga. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Karena terpaksa aku pun berangkat. Tidak lupa mengajak temanku juga untuk berjaga-jaga takut ada begal atau yang lainnya. Pada saat itu aku tidak ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Aku pun berangkat meskipun rasanya malam itu agak aneh buatku. Sampai tujuan, ternyata pom bensin yang biasanya aku beli ternyata premium telah habis. Dan terpaksa aku pergi membeli ke pom bensin yang lebih jauh dari rumah. Di perjalanan aku melewati kuburan yang letaknya tepat di pinggir jalan yang aku lalui. Melewati tempat itu membuat buluku merinding. Aku sempat berpikir apa memang tempat ini tidak pernah aku lewati, sehingga membuatku merinding. Sampai di pom dan selesai membeli bensin, aku langsung pulang. Temanku menyetir dan aku di belakang dengan memegang bensin. Sampai di tengah perjalanan temanku berhenti di pinggir jalan. Ketika aku tanya kenapa berhenti, temanku menjawab, katanya mau menyalakan rokok. Kebetulan pada saat itu aku dan temanku berhenti di kuburan yang lewati tadi. Kebetulan pada saat itu aku dan temanku berhenti di kuburan yang dilewati tadi. Entah kebetulan atau apes. Di kuburan itu ada sebuah pohon pisang di pinggir jalan tepat di belakangku. Aku pun melihat daerah sekitar dari depan, kiri, kanan hingga belakang. Yang paling mengejutkan, saat aku melihat ke belakang tepat pohon pisang di belakangku, aku melihat sosok putih tinggi berdiri. Karena tak percaya, aku pikir halusinasi. Aku pun mengusap kedua mataku dan aku melihatnya lagi. Ternyata pocong dengan wajah yang tidak diperlihatkan. Memang kebanyakan kalau ketemu hantu asli wajahnya pasti samar-samar. Melihat hal itu membuat kepalaku besar dan berat. Hal ini aneh. Biasanya kepalaku besar dan berat terlebih dahulu sebelum bertemu dengan makhluk halus dan sebagainya. Dalam kasus ini kepalaku terasa besar dan berat setelah bertemu. Jadi aku tidak menyangka akan bertemu hantu. Aku memberitahu temanku bahwa ada pocong di belakang. Meskipun dengan bicara yang gagap, temanku melihat ke belakang dan dia juga kaget. Tanpa langsung pikir panjang, temanku langsung menghidupkan sepeda motor dengan posisi gear belum netral dan akhirnya ketika sepeda motor hidup, temanku langsung tancap gas membuat ban depan mengangkat tinggi. Untungnya aku tidak jatuh, meskipun dalam kondisi memegang bensin yang cukup berat. Aku dan temanku pergi dengan terburu-buru.
Sesampainya di rumah, aku baru ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Memang dari awal berangkat sudah aneh. Mulai bensin di pom terdekat tidak ada. Berhenti tepat di kuburan yang akhirnya bertemu dengan pocong di pohon pisang dekat kuburan. Itulah cerita tentang pocong di pohon pisang yang narasumbernya adalah temanku Noval.